Baik, penghitungan kebutuhan energi. Jadi kalau kita bicara soal energi itu adalah energi merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan ya. Di mana kenapa kita butuh energi? Karena untuk bertahan hidup, untuk pertumbuhan dan untuk aktivitas fisik. Jadi energi itu bukan hanya digunakan untuk bertahan hidup saja, tapi juga untuk pertumbuhan. Nah, kalau misalnya sudah dibaca PowerPoint tentang ilmu gizi, maka kita ketahui bahwa sumber energi utama itu berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, untuk sumber energi utama, walaupun lemak itu menghasilkan energi yang lebih banyak dibandingkan karbohidrat, tetapi jenis molekul pada lemak itu tidak bisa masuk ke semua tidak bisa masuk ke semua lapisan otot, kecuali ke semua organ tubuh. Lemak itu memang bisa masuk. Lemak memang menghasilkan 9 kalori energi, tetapi lemak tidak bisa masuk ke dalam otot, kecuali kalau metabolismenya dirubah. Tapi karena kita manusia, karena kan sekarang ada tuh diet keto, 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 ketofastosis ya. Itu karena metabolisme tubuhnya dirubah, siklusnya bukan siklus glukosa lagi, dirubah jadi siklus keton, beda. Tapi selama kita masih menggunakan siklus glukosa, maka sumber energi utama tetap merupakan karbohidrat. Nah, berapa kalori yang dihasilkan oleh karbohidrat kalau sudah dibaca sumber yang tadi ya. Jadi 1 gram karbohidrat dia menghasilkan 4,1 kilokalori. Lemak dia menghasilkan 9,3 kilokalori, sedangkan protein menghasilkan jumlah energi yang sama dengan karbohidrat, dan alkohol juga menghasilkan jumlah energi yang jauh lebih besar daripada karbohidrat. Tapi permasalahannya, walaupun mereka menghasilkan jumlah energi yang sama atau bahkan lebih besar dari karbohidrat, tidak semua karena bentuk susunan dari zat-zatnya tersebut tidak semuanya bisa masuk ke dalam otot. Padahal kita membutuhkan energi otot untuk beraktivitas. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, sumber energi yang lain kan ada protein, lemak, kenapa kita nggak makan protein aja? Kita nggak usah makan karbo itu kan jelek gitu. Ya tidak bisa, kita tetap butuh karbohidrat. Kalau misalnya kalian baca dari sumber yang ada, bahwa sumber karbohidrat itu tidak hanya ada berasal dari padi-padian, sereal, atau biji-bijian, tapi karbohidrat juga sebagian kecil terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis, ia akan menghasilkan karbohidrat. Ya, cuman kadarnya mungkin nggak sebanyak jenis umbi-umbian dan jenis sereal. Nah, untuk pengukuran kalori itu ada kalorimeter ya, bentuknya kayak gini. Nah, jadi ini nilai kalori yang dihasilkan dari setiap sumber makanan. Nah, untuk latihan ya, sebelum kita masuk ke penghitungan kebutuhan energi. Misalnya kita memiliki 100 gram beras giling dengan komposisi karbohidrat 79,8 gram, lemak 1,2 gram, dan protein 6,2 gram. Itu nilai energi total dari beras giling tersebut. Nah, kalau ini kita mau kerjakan, maka kita bisa menghitung jumlah energinya dengan mengalihkan dengan koefisien yang ada. Misalnya karbohidratnya ada berapa ini? 79,8. Nah, kalau karbohidratnya ada 79,8, ya nggak kedengeran suara. Masih kedengeran suara saya? Oh, ada yang ini. Masih, Bu. Masih Ada, Bu. Bu. Oh, masih. Agak sedikit kecil, Bu. Oh, kecil ya? Iya, Bu. Kalau sekarang besar? Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi ini ada latihan ya. Ada yang sudah mengerjakan belum latihannya? Ini ada 100 gram, kita punya, kalau misalnya kita mengkonsumsi 100 gram beras giling dengan komposisi karbohidratnya 79,8 gram, lemaknya 1,2 gram, proteinnya 6,2 gram, hitung nilai energi total dari beras giling tersebut. Nah,
Kira-kira menghitungnya kayak mana? Tinggal kita kalikan ya. Jadi kalau kita ingin menghitungnya, maka di sini kita bisa kalikan 79 kalori dari karbohidrat itu 79,8 gram dikali dengan 4. Berapa? Tolong ada yang punya kalkulator? Terus ditambah dari lemak, berapa kita dapat kalori dari lemak? Berapa? Berapa kita dapat kalori dari lemak? 9. Ditambah protein, berapa kita dapat kalori dari protein? 4, betul ya. 4 Bu. Kali 4. Nah, berapa total kalorinya? Ada yang punya kalkulator? 79,8 kali 4. Ada yang punya kalkulator nggak? Ada Bu, hasilnya Ya. 354,8 Bu. Berapa? 354,8 Bu. 354,8 kalori. Nah, ini dicari ya, karena nanti ujian saya akan menanyakan salah satunya tentang bagaimana menghitung kalori. Nah, kalau kita aplikasikan, misalnya kita akan memasak 50 gram beras, nasi gitu ya, 50 kg nasi. 50 kg nasi itu banyak ya. 50 gram nasi. Nah, itu berapa kalori yang dihasilkan? Tinggal kita kali dengan 4. Nah, sekarang siapa yang bisa menghitung kalori 50 gram daging ayam ini? Anita. Mana Anita? Anita Astuti ya. Ya Bu. Ya, tolong dihitung berapa gram yang dihasilkan dari, berapa kalori yang dihasilkan dari 50 gram daging ayam ini? Iya Bu. 10 gram protein Berarti dikali 9 protein kali berapa? 900. Tunggu dulu. Protein kali berapa? Kali berapa? Protein kali 4 Bu. Kali 4. Kali 4 Bu. Terus lemak. Nah, terus 10 gimana Anita? gram protein dikali 4 dapatnya Terus? 400. 10 gram Bu, kali 4, 400. gram protein kali 4 dapatnya 400. 10 gram kali 4, 400. 40 Bu. 40, ya. Terus? Bu. Terus? Ayo cepat. Kemudian 6 gram lemak dikali 9 Bu. Ya. Dapatnya 54 Bu. Jadi energi totalnya 94 Bu. 94. Ya. Ini belum kalau misalnya dia digoreng dengan minyak. Minyaknya tuh berapa mililiter. Nah, itu harus dikali ya. Cuman ya kurang lebih begitulah cara penghitungan kalori. Iya Bu. Nah, kenapa di daging ayam ini nggak ada karbohidrat? Ada yang ini nggak? Karena dia nggak lewat, Bu. Ya. Siapa yang ngomong ini? Karena karbohidrat hanya berasal dari nabati, Bu. Ya, satu. Tapi tidak semua zat makanan dia mengandung ini ya. Nabati mengandung karbohidrat, hanya
yang melewati proses fotosintesis. Jadi kalau misalnya yang kalian konsumsi itu kayak jamur kan nggak ada fotosintesisnya, jadi nggak mengandung karbohidrat gitu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya dia melewati proses fotosintesis, pasti dia akan menghasilkan karbohidrat. Tapi pertanyaannya karbohidratnya dalam bentuk karbohidrat kompleks atau karbohidrat sederhana, itu yang nanti bisa ditengok. Silahkan dibaca di bahannya itu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi itu ditentukan oleh satu, kebutuhan metabolisme basal, yang kedua aktivitas fisik, yang ketiga efek dari makanan atau thermodynamic action. Kita nggak hitung TDA, tapi yang perlu kita hitung yang dua ini ya, metabolisme basal sama aktivitas fisik. Metabolisme basal itu adalah metabolisme yang dibutuhkan untuk membuat seseorang berada dalam fase istirahat, yang dibutuhkan saat seseorang dalam fase istirahat. Digunakan untuk apa aja? Waktu kita istirahat kita nggak zero ya energi yang kita butuhkan ya. Kalau gitu nggak usah makan minum aja, kan kita istirahat ya, enggak ya, kita tetap membutuhkan energi pada waktu ini direkam ya. Jadi kalau misalnya ada yang sengaja keluar juga, nggak sengaja keluar, nanti silakan saya akan share rekamannya. Metabolisme basal itu adalah energi yang dibutuhkan pada waktu beristirahat. Kan waktu kita beristirahat, waktu kita tidur, kita butuh energi ya untuk bernapas. Bernapas butuh kerja otot. Ya, jadi ada ATP yang diperlukan untuk peredaran darah, metabolisme, ya, makanan yang diolah itu butuh energi. Jadi bukan hanya makan memberikan energi, tapi untuk makan pun, mengolah makanan pun dibutuhkan energi dan mempertahankan suhu tubuh. Bisa dibayangkan kalau kita tidak ada proses metabolisme, maka tubuh kita akan dingin, jadinya meninggal. Ya, nah angka kebutuhan metabolisme ada banyak rumus untuk menentukan angka metabolisme basal. Jadi kalau kita mau menghitung kebutuhan energi seseorang, pertama yang harus kita tentukan adalah tentukan dulu bagaimana metabolisme basal, bagaimana basal metabolic rate-nya. Ada yang bilang BMR, ada yang bilang AMB, sama aja ya. Nah, untuk laki-laki kalau rumusnya mau kita pakai berat badan tinggi badan, ini lebih spesifik sebetulnya rumusnya. Ini rumusnya 66,5 tambah 13,7 BB tambah 5 TB kurang 6,8 U. U ini adalah konstanta untuk umur, TB adalah untuk tinggi badan, PB adalah untuk berat badan. Nah, sedangkan untuk perempuan itu 65,5, jadi metabolismenya memang lebih tinggi pada konstantanya pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan ya. Nah, tapi rumus ini kan cukup panjang. Ini boleh spesifik sih, cuman kita cukup banyak konstanta yang kita butuhkan. Bagaimana kalau misalnya berat badannya kita nggak ketahui, tinggi badannya nggak kita ketahui, bisa nggak kita hitung BMR-nya? Jawabannya bisa. Suara saya masih jelas kan ya? Jawabannya bisa ya. Jadi kita bisa menaksir basal metabolic rate-nya lewat rumus yang ada di sini. Ya. Untuk 0 sampai 3 tahun untuk laki-laki tetap jenis kelamin dibedakan. Untuk 0 sampai 3 tahun ini rumusnya. Untuk 3 sampai 10 tahun ini rumusnya. 10 sampai 15, 18 sampai 30, 30 sampai 60, 60 sampai 60 ke atas. Kalau misalnya kita tengok pada rumus ini, maka kita bisa lihat bahwa basal metabolic rate seseorang itu mencapai akan menurun di atas usia berapa? Di sini basal metabolic rate-nya akan menurun di atas usia 30 sampai 40 tahun ya. Nggak usah 30 ke atas saja. Ya, ini bisa ditengok ya di sini 11,6 ya, di atas 30 tahun. Maka kalau di atas 30 tahun
Ada yang udah di atas 30 tahun umurnya? Ada? Kalau ada berarti kurangilah Ada, Bu. konsumsinya ya. Kenapa? Karena basal metabolic rate-nya menurun. Dan bisa ditengok basal metabolic rate-nya yang perempuan itu lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kalau di sini kita bisa tahu bahwa perempuan makannya jangan lebih banyak daripada laki-laki ya, karena basal metaboliknya lebih sedikit. Jadi makanan kalau dimakan lebih banyak, basal metabolic rate-nya sedikit, aktivitas jadi harus lebih banyak harusnya supaya nggak kegemukan. Oke, nah ini faktor yang mempengaruhinya: ukuran tubuh, komposisi, jenis kelamin, umur, tidur, suhu lingkungan ya, sekresi, kehamilan, dan status gizi. Nah, angka yang kedua yang harus kita tengok tadi apa? Aktivitas fisik. Jadi setelah kita tentukan basal metabolic rate-nya, kita bisa tentukan seberapa berat aktivitas fisik yang diperlukan. Aktivitas fisik itu ada konstantanya ya. Ini cara menghitung jenis aktivitas fisik. Kalau misalnya 75% ya, 75% kebanyakan waktu dihabiskan untuk duduk dan berdiri, dan 25% untuk bergerak, maka jenis aktivitasnya adalah ringan. Contohnya aktivitas 75% untuk duduk dan berdiri itu aktivitasnya siapa ya? Perawat gimana penilaiannya? Kalau kayak saya dosen itu ringan ya. Jadi kecuali dosennya joget-joget itu lain cerita ya. Tapi kalau cuman kerjaan saya ngajar bolak-balik itu, maka jenis aktivitasnya ringan. Tapi kalau misalnya kayak perawat di mana ya? Di perawat mana yang banyak gerak? Perawat UGD, Bu. Nah, UGD kalau ada pasien duduk juga. Ya perawat UGD pas lagi orang demo gitu ya, kayak kemarin. Nah, itu mungkin 40% waktunya untuk duduk dan berdiri. Nah, kalau 75% untuk aktivitas ini kebanyakan apa ya? Buruh atau pelaut, petani ya gitu, orang yang banyak kerja fisik. Nah, ini aktivitasnya berat. Nah, konstantanya itu berbeda untuk antara laki-laki dan perempuan. Sampai di sana paham untuk jenis kegiatan ini? Jadi setelah kita dapat basal metabolic rate-nya, kalau saran saya hitung basal metabolic rate-nya pakai yang ini ya. Nggak banyak ininya karena kita nggak cari berat badan. Maka setelah itu, setelah kita dapat aktivitas basal metabolic rate-nya, maka kita kalikan dengan jenis kegiatannya. Dari situlah kita baru bisa hitung kebutuhan energi pasien, kebutuhan energi seseorang. Setelah itu baru kita bisa hitung berapa banyak seharusnya kita makan. Jadi itu sebenarnya dasar penghitungan diet. Jadi kalau misalnya kalian mau diet gitu, bisa dihitung kok ininya. Contohnya coba kita cari ya. Siapa ya? Rahmat Hidayat lah. Ada Rahmat Hidayat orangnya? Ya, Bu. Ada. Nah, coba Rahmat, umur kamu berapa? Kasus 31, ya. Bu. 31. Kasus. Rahmat, umur 31. Berat badan? Enggak asli pun berat badannya enggak apa-apa. Hah? Berat badan berapa Rahmat? 80. 80. 80, Bu. Oke, 80 kilogram. Pekerjaan apa? Perawat, Bu. Perawat di mana? Perawat di Nusina, Bu. Enggak, maksud saya ruangannya. ICU, Bu. Perawat ICU. Sering berdiri atau duduk waktu dinas? Sering berdiri, Bu, dan berjalan-jalan. Dan berjalan-jalan? Jalan-jalan? Kalau lagi sibuk, Bu. Iya, Bu. Nah, kita anggaplah aktivitas kalau sedang. Lagi sibuk, berdiri, Bu. Ya, Iya, Bu. aktivitas sedang lah ya. Oke, sekarang kita hitung berapa kebutuhan kalorinya.
Kalkulatornya siapin ya. Saya lagi nggak pegang kalkulator nih. Kita tengok umur. Kita pakai ini aja lah ya. Nggak usah hitung tinggi badannya. Yang gampang. Berarti Rahmat ada di area sini rumusnya. 11. Nggak usah dihafal. Ini nggak usah dihafal. Nanti saya kasih konstantanya. Ya, Bu. Aktivitas metabolisme basal, AMB-nya. Oke. Coba dikalikan ini sama dengan 11,6 kali berapa, Rahmat? Rahmat, kali berapa? 879, Bu. Ya, BB-nya kan belum dikali. 11,6 kali badannya berapa? 80, Bu. 80. 80, Bu. Oke, ditambah 879. Berapa dapatnya, Rahmat? Ada yang mencari? 1087, Bu. 1807. Waduh, ini saya hampir habis. Berapa? 1807. 1807, Bu. 1807 kalori. Oke, nah sekarang kita baru dapat aktivitas dasar metabolis. Sekarang kita lanjut aktivitas fisiknya dia ya. Aktivitas fisiknya Rahmat itu 40%. Kita ambil yang sedang ya. Jadi kita kalikan dengan 1,7. Kita ambil angka ini. Kenapa angka ini yang diambil? Karena kita kategorikan aktivitasnya sedang. Sedang, Bu. Oke, jadi 1,76. aktivitas fisik sama dengan 1,76 dikali 1807. Dapatnya berapa? Berapa? Dapatnya? 1,78. Dapatnya 3.180,32, 3.180,32, Bu. 180,32 kalori. Oke, nah udah dapat ya. Dapat segitu ya. Nah, sekarang kita bagi dengan kebutuhan kalau kita mau karbohidrat. Karbohidrat berapa persen? Siapa yang udah baca? Tangkap 60% ya. 60% karbohidrat. Maka yang harus dikonsumsi dalam sehari 3180,32 kali, mana kalinya nih? Kali 60%. Berapa tuh? 50 boleh, 60 boleh, kita kali aja 60 ya. 60%. Nah, berapa? 190.819. 1.900. 190, Bu. 190.819,2, Bu. Berapa? Sebutin aja angkanya. 190. 819, Bu. 8,19 gitu. Ya. Karena Kak mungkin 60% dari. Iya, Bu. Enggak mungkin 190.000, Bu. 190.000, Bu. 50% dari 3.000 aja 1.500 sudah. Ya kan? Separuh dari 3.100 saja Iya, udah Bu. 1.550. Iya enggak? Iya, Bu. Udah betul, Bu. Jadi berapa? Memang segini? Salah apa? Salah? Iya, Bu. 1.900, Bu. 190.000, Bu. 190.000. 3180. 3180,32 kali 0,6. Gak usah pakai persennya, kali 0,6 aja. Kan 60% itu sama dengan 0,6. Iya, Bu. Ya segitulah ya kira-kira. Nah ini kalorinya. Kalau kita mau menghitung grafnya tinggal dibagi
4. Dapatlah gramnya. Berapa gram karbohidrat yang harus kita makan dalam sehari? Berapa tuh? Bagi 4 kurang lebih 50 lah ya, 500 lah ya. 477 Bu. 477 gram. 477 gram ini dalam sehari. Kalau kita makan misalnya berapa kali, bagi 3. Jadi kurang lebih 150 gram nasi ya yang kita makan ya. Kurang lebih. Ini dibagi 3. Tapi ini dalam sehari. Nah, lemak itu protein itu sekitar 20%. Nah, kali aja ini dikali dengan 3180. Silahkan dicari. Nanti kalau udah dapat hasilnya, kalau udah dapat hasilnya dibagi 4. Dapatlah gram. Ya. Lemak juga sama. Tapi lemak bedanya ini 20. Ambil 20% boleh. Mau pakai lemak 20%. 3180 dikali titik-titik, nanti hasilnya titik-titik, silahkan dicari ya, bagi 9. Kalau lemak bagi 9, ya karena tadi. Sampai di sana jelas? Jelas Bu. Jelas Bu. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita pakai angka kecukupan energi berdasarkan usia. Jadi tetap tadi faktor aktivitas tadi, kalau ini kita nggak kali berdasarkan aktivitas fisik. Jadi ini untuk kebutuhan energi kalau misalnya anak-anak, ya. Kalau di bawah 18 tahun kita nggak usah pakai aktivitas yang tadi. Jadi kita pakai yang ini. Kalau usianya pada anak. Ya, kalau pada anak langsung dikali. Jadi kita nggak pakai aktivitas ini, kebutuhan energinya. Yang kita pakai yang ini. Jadi kalau misalnya dia hamil, kalau untuk kehamilan, setelah kita hitung usia yang di atas tadi, kalau pada orang hamil, kita hitung sampai di sini. Nah, habis itu ditambahkan 285. Kalau misalnya dia menyusui, kita hitung sampai aktivitas fisik ini, ditambahkan dengan ini. Kalau misalnya anaknya ASI eksklusif usia 6 bulan. Kalau misalnya lebih dari 6 bulan, tambahnya segini. Kalau lebih dari 1 tahun, tambahannya segini. Kalau dia masih menyusui. Oke, sampai di sana paham? Kalau nggak paham, nanti saya kasih tugas. Kan nanti ini sampai jam 8 ya. Silahkan dihitung angka aktivitas fisik ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di sini. Ya, nanti di submit, ntar saya komentarin. Nah, sekarang saya mau lihat keseimbangan energi, cara menentukan apakah seseorang ini berat badannya ideal atau tidak. Kalau kita mau cari berat badan ideal, saya beratnya segini, tinggi badan segini, kira-kira ideal nggak sih gitu. Nah, kita hitung berdasarkan tinggi badan kurang 100 cm, kurang 10%. Jadi berat badan ideal kita, misalnya Anita lagi, Feni, Bu Feni, ya, tolong diaktifkan mic-nya dulu. Ya, tinggi badannya berapa Bu? Feni ada 2 Bu. Oh, Feni Indrayati. Ya Bu, saya. Tingginya berapa? 158 Bu. 158. Sama lagi jom. Iya Bu. Nah, jadi berat badan idealnya, Iya Bu. badan ideal sama dengan 158 dikurang 100. Oke. 100. Nah, 158 kurang 100 berapa Bu? 52 Bu. Belum lagi. 158 52 kurang Bu. 100 berapa?
58 Bu. 158. 58, Bu. Ya. 58. 58 kali 10%. 5,8. 5,8 Bu. Ya, jadi 58 kurang 5,8 sama dengan berapa? 52,2 ya. Iya enggak sih? 8,6 Iya, Bu. Iya, Bu. 52,8. Tuh. Enggak Bu, 53,8 Bu. Jadinya Bu. 53. 8 kurang 6 52,8, Bu. 52,8, Bu. Nah, itu berat badan 52,2 ideal. hasilnya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita mau menentukan status. Ini berat badan ideal ya. Tapi kalau udah habis waktunya. Ya, silakan dihitung berat badan masing-masing ideal atau tidak. Nah, terus untuk IMT. Berat badan Ibu berapa, Bu? 58 ya. 58, tinggi badannya berapa? Tinggi badannya berapa, Bu? 105.